tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan. Surya tak terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan. Surya tak terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan. Surya tak terus ada. Esok aku jelang tanpa keraguan. Surya tak terus ada. Esok aku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan akhir tahun 2020 buat setiap kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami di tempat ini, bahkan setiap jemaat yang berada di rumah saja Tuhan, kami mau sama-sama angkat tangan kami Tuhan. Kami mau deklarasikan kebaikan Tuhan. Karena setelah kami renungkan, setelah kami pikirkan Tuhan sepanjang tahun ini, kami tidak pernah merasa kekurangan, kami tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, setiap kami yang sedang mengangkat tangan kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah sungguh baik Tuhan. Dan kami mau melihat tahun 2021 bahwa kami akan menjelang hari yang lebih baik, hari yang Tuhan janjikan, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan, hari yang akan kami tuai kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sedang terangkat Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kehidupan yang sedang bergumul melewati akhir tahun di 2020 ini Tuhan. Kami menyatukan hati kami dan kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya dan merasakan kebaikan Tuhan, boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang di rumah saja bersuka cita pada saat ini. Seberapa dari saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh katakan amin di kolom chat Anda saat ini. Tulis sekarang juga amin, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
Sekali lagi nyatakan, kami datang bawa pujian kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Bersama angkat suara, nyanyikan buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemer. Sekali lagi nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemer. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu, katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama aja bersama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Walaupun di rumah saja boleh kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Oh, Kau layak Tuhan. Sing it. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sing it. Besar Tuhan, ditinggikan di atas. Sing it more. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Kami bersuka Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Engkau layak. Sama-sama nyatakan, Gloria. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menaruhkan pujian bagi setiap kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau berjalan beserta dengan kami, dan Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancangkan hidupku, tak sekalipun pun goyang. Nyatakan firman, firman-Mu terang hilangkan
Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Kalau kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernafas Tuhan sampai hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk tahun 2020 ini Tuhan. Kami tahu berat Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami bisa menjalaninya sampai akhir tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Kiranya nama-Mu akan terus dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan di tahun 2021 nanti Tuhan. Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tetap ada dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami kerjakan nanti Tuhan, Tuhan yang buatkan berhasil, dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami hari ini masih bisa menyaksikan online service pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap membimbing kehidupan kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk setiap pokok doa yang telah masuk dan kami mendapatkan press report untuk saudara kami yang lulus dari ujian CPNS-nya dan sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Kiranya nama Tuhan tetap terus dimuliakan. FLC memiliki komunitas atau small group bernama Passion, di mana kita bisa saling bercerita dan merayakan setiap kehidupan serta saling mendoakan. Segera join Passion melalui link tree yang ada di bio Instagram FLC atau melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Mari kita miliki kehidupan excellent dalam kebersamaan. Saat ini kita akan membacakan daily Bible verse untuk hari ini, terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Mari kita bacakan bersama-sama. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita bacakan kembali bersama-sama dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joshua Supit. Enjoy the service, God bless you. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku.
Puji Tuhan, sukacita buat kita semua. Saat ini kita ada di minggu terakhir 2020, 27 Desember. Bukan karena kuat, bukan karena gagahnya kita. Ada banyak hal yang sudah terjadi, tapi hanya oleh karena cinta dan kasihnya Tuhan. Kalau kita semua masih bisa online Sunday service hari ini, saya berdoa sama Tuhan, bertanya dan memohon petunjuk apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Secara khusus untuk Dia secara pribadi berbicara kepada kita di minggu yang luar biasa ini, di minggu terakhir tahun ini. Bulan Desember punya tema yaitu excellence, keunggulan. Dan ternyata selalu saya percaya, kita percaya jika kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti menjawab. Hal yang sama dengan apa yang Dia ingin sampaikan, dititipkan kepada saya untuk kita sama-sama bisa belajar bakal menerima firman di minggu terakhir hari ini, yaitu hidup excellence, hidup dalam keunggulan. Dan ternyata Tuhan mau kita terima bahwa di minggu terakhir hidup yang unggul yang bisa kita percaya sebagai anak-anaknya adalah tentang bagaimana kita punya kekuatan dalam kelemahan. Keunggulan kita sebagai murid-murid Yesus dan Yesus sebagai Tuhan kita, saya ingin katakan hari ini, apapun yang kita hadapi, apapun kondisi kita, bahkan yang kita bayangkan di perjalanan hidup kita akhir tahun ini, saya ingin katakan, ada kekuatan dalam kelemahan kita. Ada kekuatan dalam kelemahan. Alkitab berkata di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, di salah satu bagian kalimat dikatakan justru kata Paulus, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan pribadi Paulus sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Paulus mengalami banyak ketidakmudahan di hidupnya. Banyak menghadapi cobaan, tantangan, bahkan bisa dibilang begini, penderitaan. Yang sama tentunya dunia alami. Secara khusus 2020 menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak kejadian cerita, bahkan kita semua punya pengalaman. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, dalam komunitas sekitar dan teman-teman kita. Ada terlalu banyak cerita, bahkan bisa dikatakan cerita-cerita yang negatif. Cerita-cerita yang menyedihkan, cerita-cerita yang melemahkan. Yang gak sedikit, bahkan di antara kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan juga mengalami kebingungan. Kesimpang siuran dalam menjalani kehidupan. Boro-boro bicara menjalani hidup dengan visi, dengan tujuan. Karena bisa dibilang gara-gara COVID-19 semuanya jadi kacau balau. Tapi bukankah Alkitab yang berkata, hidup lebih penting dari semuanya? Ambil momen deh beberapa detik ini dimanapun Anda berada. Say thank you sama Tuhan. Berterima kasih. Kita ada di hari Minggu ini, kita masih bisa menyaksikan Sunday service. Saya ingin katakan, kita masih bisa bernafas. Bahkan teman-teman FLC Worship dari tadi mengajak kita memuji, menyembah. Masa sih saudara tidak merasakan sesuatu? Saya terlalu yakin hadirat Tuhan melimpah tercurah. Dimanapun saat ini Anda berada, bahkan Anda sedang menerima firman Tuhan. Alkitab tidak pernah berjanji kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya menjalani hari-hari yang tanpa bahaya, tanpa cobaan, bahkan tantangan. Gak ada itu dicatat di firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, apa yang dihadapi dunia bahkan kita di tahun ini, bahkan akhir-akhir ini, tidak ada yang terjadi terlepas dari pengetahuan Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Dan itulah kehidupan. Dan dunia mengalaminya. Memang tanpa kita sadar, keadaan, kesusahan, hal-hal yang negatif yang dialami dunia bahkan dialami kita, memberi kita apa?
respon, bahkan sikap, di mana akhirnya semua itu membentuk kehidupan dan menjadikan bagaimana kondisi hidup kita sampai akhir tahun ini. Itulah kenapa Tuhan titipkan untuk kita bisa belajar firman hari ini, supaya kita bisa melihat dengan jelas kondisi keadaan hidup kita di akhir tahun ini dari perspektif firman, dari perspektif Tuhan, di mana rencana Tuhan tidak akan gagal buat kita. Karena tetap bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bukankah saya selalu mengingatkan, percayalah yang terbaik bahkan tahun ini walaupun kelihatan semuanya buruk, tetap tahun ini saudara akan mengalami lebih baik daripada tahun kemarin. Dan janji Tuhan tidak gagal, janji Tuhan tidak cacat, pasti digenapi. Tapi kita memang harus bisa secara pribadi, diri sendiri, punya pandangan perspektif yang benar tentang apa yang sedang terjadi. Dari perspektif firman buat kita masing-masing. Karena tentunya cobaan, ujian buat setiap kita, ya, pendidikannya hidup sebagai anak Tuhan tuh berbeda-beda. Pikul salibnya tuh beda-beda. Dan Tuhan mau akhir tahun ini, khususnya di minggu terakhir ini, kita bisa punya pengertian yang sama sebagai anak Tuhan. Sehingga akhir tahun ini tidak ada yang lemah, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang pesimis. Tapi saya percaya Tuhan pakai online Sunday service ini, hadirat kuasanya menjamahmu. Ada kebangkitan saat ini, ada gairah, ada energi, ada kemauan, ada rasa percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa biarlah hari ini firman Tuhan membantu kita, untuk kita semua bisa mengelola setiap kondisi hati pikiran kita tentang apa yang sedang kita hadapi. Dan akhirnya kita mengambil keputusan seperti minggu lalu Sister Alena mengajak kita untuk bisa membuat keputusan hidup yang unggul. Saya mengajak kita, jangan berhenti sampai tahun ini selesai. Buat keputusan-keputusan terbaik supaya hidupmu tetap hidup unggul dalam Kristus. Itulah kenapa tadi firman Tuhan muncul di 2 Korintus 12. Bicara tentang kehidupan Rasul Paulus yang tidak mudah. Dia sendiri yang berkata. Apa yang dia katakan? Dia katakan ada duri dalam dagingku. Bicara tentang sakit keras yang dia alami. Tapi anehnya, sakit kerasnya itu saudara. Ini saya bicara Rasul Paulus ya. Yang seorang pelayan Tuhan yang pengabdiannya kepada Kristus itu luar biasa. Day by day. Totalitas penyerahan diri, pengorbanannya hanya untuk mengambil bagian pelayanan sebagai pengikut dan murid Kristus. Dia berkata, ada duri dalam dagingku, ada sakit keras. Dan itu parah saudara. Tapi dia gak berhenti. Dia tetap berjuang, berusaha untuk hari-harinya tidak gagal menjadi hamba Tuhan. Jadi memang ada effort, ada usaha. Sekalipun dia mengalami kesusahan, penderitaan, ada sakit, penyakit keras di tubuhnya. Mungkin kita berpikir ya, tapi kenapa sih kalau Tuhan emang tahu dia anak yang baik, dia pengikut hamba Tuhan yang setia, dan dia melakukan hal-hal yang extra mile, yang lebih, ya tega-tegaan sih Tuhan. Kenapa nggak diangkat aja sakitnya supaya dia tetap sehat, dan hal-hal yang baik bisa diajarkan, disebarluaskan, bisa lebih besar dampaknya. Tanpa perlu ada penghalang. Kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kelihatannya kok gak adil sih. Gak sedikit juga sih di antara kita. Bahkan mungkin orang di dunia punya perasaan yang sama. Pandangan terhadap Tuhan tentang pandemi COVID-19 ini. Kita berduka, bersimpati. Gak sedikit kita dengar. Banyak pribadi-pribadi yang dicintai dan dikasihi kembali pulang ke rumah Bapa oleh karena kondisi COVID-19 ini. Dan kita mulai bertanya, gak sedikit yang kecewa, putus asa, dan berbalik bahkan meninggalkan. Saya berdoa, kasih Tuhan, cintanya Tuhan yang selama ini, saudara pahami dan saudara mengerti, dan membuat saudara bahkan bisa hadir untuk menyaksikan online Sunday service ini tidak pudar. Tapi di akhir tahun ini, lewat firman-Nya, saudara semakin percaya, semakin bergairah dan yakin. Dan saudara tetap membuat keputusan.
menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan Paulus sendiri sampai berdoa kok. Dia berdoa. Ada duri dalam dagingku dan dia berdoa Bapa. Sampai 3 kali dia berdoa untuk minta Bapa angkat duri dari tubuhnya. Tapi saudara tahu gak sih? Apa yang Tuhan jawab terhadap permintaan dia kepada Tuhan waktu dia minta durinya diangkat dari tubuhnya? Tuhan yang berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan ternyata ini yang kita bisa belajar dari seorang Rasul Paulus waktu doanya dijawab oleh Tuhan seperti itu. Sehingga dia bisa berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Akhirnya dia bisa mulai memahami dan sadar lewat setiap proses penderitaan yang dia sendiri alami, di mana dia berkata ada duri dalam dagingku. Dia berdoa sampai 3 kali, memohon. Tapi waktu Tuhan menjawab, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dia punya waktu untuk menyadari dan memahami jawaban dari Tuhan ini. Dan dia mengambil keputusan untuk berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Keunggulan, salah satu keunggulan terbaik, hidup yang excellence untuk mengakhiri tahun ini sebagai anak Tuhan. Percaya, dalam kelemahan ada kekuatan. Ada kekuatan di dalam kelemahan. Dan kita mau belajar sama-sama dari apa yang Paulus sendiri juga bisa belajar, Paulus pahami dan dia tetap bergerak melakukan kehendak Tuhan di kehidupan sehari-harinya. Karena kita harus terus belajar untuk percaya Tuhan tidak merancangkan kejahatan, apalagi yang buruk buat kita. Karena seringkali justru nih ada begitu banyak berkat Tuhan diselubunginya seringkali nih diselubungi lewat apa? Masalah, pergumulan, cobaan, hambatan, keterlambatan, kekurangan, kegagalan, tidak ada penerimaan, tidak ada rasa terima kasih. Bahkan semua yang seringkali kita anggap negatif atau buruk, ironisnya seringkali semua itu adalah proses bagian di mana kita sedang disiapkan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan sendiri yang gak sia-sia. Berkat-berkat kabar baik yang kekal. Yang memang gak bisa mungkin kita pahami sekarang. Tapi kita baru tahu pada akhirnya nanti. Dan di akhir tahun ini Tuhan akan buktikan. Tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari hidupmu. Mungkin kalau hal-hal yang kita doakan selama ini kita minta sama Tuhan, keinginan-keinginan kita terima dengan mudah, kita terima dengan gampang, dan semuanya yang kita harapkan terjadi di 2020 benar-benar bisa terjadi. Bisa-bisa kita nggak tahan terima berkat, kita bisa-bisa sombong. Bisa-bisa malah anggap remeh, oh ini karena saya pinter, karena saya teliti, karena saya disiplin. Bukan kalau kita berkata manusia boleh merancang-rancang, tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi yang saya percaya begini, Tuhan Yesus tidak pernah tidak terlibat dalam rancangannya di setiap hari hidup kita. Itu yang saya percaya. Waktu kita gagal nih, bahkan waktu kita jatuh nih, misalkan kita yakin kita adalah orang yang benar, kita orang percaya, tapi kita jatuh dalam dosa, kita gagal. Menurut kita Tuhan emang gak tahu? Tuhan tahu. Terus kalau Tuhan tahu, kira-kira waktu Tuhan melihat kegagalan, atau mungkin nih kita dengan sengaja berbuat dosa, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Terus menurut Anda, Tuhan kira-kira sedih gak? Ya sedih lah. Bisa gak dia marah? Bisa. Tapi mungkin waktu saudara sadar, saudara sebagai orang percaya berbuat dosa, tapi saudara gak tertimpa apa-apa gitu. Kayaknya gak dapat hukuman. Kayaknya fine-fine aja, dan kayaknya kok bisa lewat ya hari demi hari. Dan saudara secara sadar ada dalam kegelapan. Saudara pikir Tuhan gak tahu. Saudara pikir Tuhan membiarkan. Saya ingin katakan Tuhan tahu semuanya.
Tuhan bisa hukum nggak? Tuhan bisa tegur nggak? Bisa. Tapi kalau mungkin hari ini sudah merasa, tapi kayaknya nggak ada apa-apa nih, saya oke-oke aja. Karena Tuhan punya cara yang lebih baik, yang lebih tepat, yang Dia tahu bisa sampai dan hadir di hidup saudara untuk mengubah kita. Dan waktu kita menerimanya, kita nggak kaget, kita nggak hancur hati. Kenapa? Karena buat Tuhan, yang terutama bukan apa yang dilihat oleh mata manusia. Tapi Tuhan melihat hati dan Dia tahu persis bagaimana mendekati kita. Bagaimana dan waktunya kapan Dia hadir di hidup kita, di jiwa kita. Makanya saya katakan, bersyukur deh kalau masih bisa ibadah. Bersyukur kalau saudara masih bisa ikut program online Sunday Service ini. Kenapa? Ada berkat ilahi. Ada berkat kekekalan. Ada berkat yang mungkin nih saudara cari-cari tahun ini. Saudara nggak rasakan untuk diri saudara, saya ingin katakan. Kelihatannya sepele, tapi di waktu yang singkat ini Tuhan bisa melakukan sesuatu lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa oleh host, bahkan lewat firman. Saudara hari ini, hari Minggu ini, bahkan di akhir tahun ini, saudara menjadi ciptaan yang baru. Hidup saudara tidak sama lagi. Kenapa? Karena bukan kita lagi, tapi Kristus. Bukan duri, tapi Kristus di dalamku. Dan kita bisa berkata, benar Tuhan. Ternyata ada kekuatan di dalam kelemahan. Ada berkat di dalam kegelapan. Ada kemuliaan di akhir tahun ini. Bukankah Alkitab yang berkata di Ulangan 31 ayat 6? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah Yosua 1 ayat 9b yang berkata, janganlah kecut dan tawar hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yeremia 29 ayat 11 kita tahu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera katanya. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan takut. Bangkit dan percaya. 2020 tahun luar biasa buat kita. Dan siapkan dirimu untuk masuk di tahun yang baru. Saudara tahu apa yang kita bisa belajar dari Paulus? Sampai akhirnya dia berkata, justru di dalam kelemahanlah dia bisa melihat ada kekuatan. Makanya dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jangan salah tafsir arti kata kelemahan yang dimaksud. Waktu Paulus menghadapi keberatan, kesusahan, penderitaan di hidupnya. Karena kalimat atau kata kelemahan yang dia terima waktu dia berdoa untuk minta Tuhan, tolong angkat duri dalam dagingku. Dan Tuhan bilang, enggak, dalam kelemahan lah justru kamu menjadi kuat. Itu artinya bicara tentang bagaimana dia memahami kehidupan dia untuk bisa datang, mendekatkan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini artinya apa? Kita harus bisa punya rasa percaya dan pemahaman yang benar bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau begitu, sebenarnya apapun yang terjadi di sepanjang 2020, baik kecil, baik besar, baik yang buruk katanya benar dialami oleh kita, bahkan yang terbaik, yang cakep kita alami. Tuhan ada di dalamnya. Sebab Tuhan Maha Tahu. Dia yang memiliki semuanya. Itulah kenapa Paulus bisa berbalik. Durinya tetap ada, tapi dia lebih giat lagi. Dia gak lagi berdoa minta untuk dicabut, tapi dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia tetap bergerak, dia tetap melangkah. Karena dia tahu, ya saya mengalami penderitaan, saya mengalami kesusahan. Tapi di waktu bersamaan, di situ ada berkat-berkat besar yang menguatkan. Dan ternyata apa yang dia lakukan, dampaknya, impactnya, testimoninya lebih besar lagi bagi kemuliaan Tuhan. Akhir tahun ini
ingat deh, hidup yang unggul untuk bisa percaya ada kekuatan dalam kelemahan, dimulai dari kerendahan hati. Saya ulangi ya, ingat aja, akhir tahun ini semua kita, gereja FLC, pasti punya hidup yang excellence. Karena kita bisa percaya, hari ini kita terima kekuatan dalam keadaan hidup kita. Dalam duka, dalam kekecewaan, dalam kemunduran, keraguan, bahkan dalam kelemahan. Saya ingin katakan dalam nama Yesus, terima kekuatan. Itulah keunggulan kita. Tapi belajar dari Paulus, dia bisa terima pemahaman dan rasa percaya ini karena dimulai dari kerendahan hati. Ada 4 kerendahan hati. 4 sikap yang Paulus lakukan sehingga kerendahan hatinya membuahkan keunggulan. Di mana dia sadar ada kekuatan dalam kelemahan. Yang pertama, kerendahan hati yang pertama yang disikapi oleh Paulus, mendekat kepada Tuhan. Akhir tahun ini, yuk habiskan banyak waktu, banyak momen. Intimacy nih, dengerin nih, intimacy. Saya nggak bilang saudara harus isolasi diri ya, kecuali saudara dalam proses recovery, pemulihan. Tapi maksud saya begini, bener-bener habisin banyak waktu perenungan diri. Kalau orang bilang tuh di luar tuh apa, meditasi ya. Tapi bukannya berarti saudara tidak berbuat hal-hal yang lain. Enggak, lakukan saja seperti biasa perjalanan kehidupan aktivitas saudara di akhir tahun ini. Tapi fokuskan hati pikiran saudara benar-benar punya intim. Waktu, momen, evaluasi kehidupan yang mendekat kepada Tuhan. Makanya Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nggak ada salahnya akhir tahun ini lebih semangat terhubung, cari tahu teman-teman komunitas, small groups, keluarga rohani kita. Ayo, inisiatif, have a call, hubungin. Tanya kabarnya, sampaikan doa, kasih testimoni, kasih pandangan, cerita bagaimana perjalanan sudah bersama Yesus di tahun ini. Ceritain, saling mengisi, berbagi informasi. Pakai keluarga, teman-teman yang seiman untuk apa? Menguatkan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sama seperti saya, berlari hampir tiap hari, bersepeda hampir tiap hari, ya tergantung jadwal, tetap makan teratur, ya semi diet, berharap punya tubuh tetap ideal. Semua itu baik, tapi saya sadar itu nggak memberi kekekalan. Saya juga sadar tentang bagaimana hidup saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana saya punya tantangan untuk tidak mengkotak-kotakan kondisi kehidupan ini. Karena yang sebenarnya harus bisa dihidupi adalah bagaimana berjalan dalam keseimbangan dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi tetap melakukan aktivitas hal-hal yang perlu dilakukan ya. Hal-hal yang memang Tuhan izinkan lewat apa? Lewat pembentukan karakter, sikap, bisa lewat hobi, bisa lewat komunitas, keluarga, bahkan pekerjaan dan tanggung jawab. Tapi saya sadar semua itu tidak bicara kekekalan. Tapi hidup mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu adalah kehormatan tertinggi buat kita sebagai anak-anaknya. Dan saya sadar. Dan memohon terus dalam kerendahan hati untuk Roh Kudus bantu supaya jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti hatinya Tuhan. Dan ini harus bisa berjalan secara alami, natural. Tidak dibuat-buat.
Kita boleh bisa, bahkan bukannya boleh bisa, kita bisa membohongi sesama kita. Keluarga kita bisa dibohongi, kita bisa melakukan banyak hal-hal yang hebat tentang pencitraan. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Detik demi detik Tuhan tahu banget. Tantangan kita justru, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membuat dia tersenyum, membuat dia bangga. Bahkan sekalipun kondisi keadaan daging seperti Paulus, rasanya nggak bisa. Orang juga ngelihatnya mungkin nggak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan orang melihat kesedihan. Tapi belajar dari Paulus, dalam kerendahan diri mendekat kepada Tuhan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan menyampaikan sesuatu. Tuhan kuatkan dalam kelemahanlah justru engkau menjadi kuat. Itulah kenapa jangan pernah ogah-ogahan, kesel-kesel, pesimis, nganggap enteng, nganggap remeh ibadah. Rajin baca firman. Beribadah dengan benar. Memuji Tuhan dengan penuh hormat. Kalau kita bisa kerja gila-gilaan, orang suka bilang sampai banting tulang. Masa ibadah gak bisa? Padahal banyak kekacauan bisa terjadi. Tapi kita bisa selamat sampai hari ini. Bukan karena kita, karena Tuhan. Kalau kita bisa nekat membuat keputusan yang gak ada hubungannya mungkin dengan kekekalan. Kok untuk kekekalan kita sembrono, ragu. Jangan, akhir tahun ini buat keputusan. Mendekat kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Tinggal di hadiratnya. Dan lihatlah yang terbaik dicurahkan di akhir tahun ini. Yang kedua, kita bisa belajar dari Paulus dalam kerendahan hati. Sikap yang dia punya adalah menguatkan iman. Alkitab bilang apa di Yosua 1 ayat 9? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tadi kita baca di ayat 9b-nya. Lanjutannya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Tuhan gak kemana-mana. Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan waktu dengan hati kamu percaya, dengan lidah kamu mengaku, dia memberikan seorang penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus untuk menyertai, untuk menolong kita. Dan Roh Kudus itu setia. Tugas kita gimana? Ya ingetin diri kita lagi. Makanya selalu diingatkan, dibantu diingatkan sama host, bahkan sama saya. Setiap kali kita online Sunday service menjelang firman Tuhan, suka dibilang kan, responi firman dengan benar. Kalau ada ayat-ayat, poin-poin yang baik, catat, jangan males. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bantu ingatkan diri kita lagi. Karena manusia tidak hidup dari roti aja, tapi dari firman. Makanya jangan males baca Alkitab deh, beneran. Itu yang saya lakukan. I'm not perfect. Tapi soal baca firman, soal memuji Tuhan, suara saya fals, semua orang juga tahu. Anda semua tahu suara saya fals. Paling serem gitu kalau saya nyanyi, Anda deket saya deh gitu ya. Tapi saya tahu suara saya mungkin gak bagus. Tapi saya tahu dari hati saya. Sebuah kehormatan, kenapa saya berulang-ulang kali mengalami, setiap kali saya bernyanyi ada kekuatan di hidup saya. Saya sendiri ngalamin. Waktu saya bernyanyi menyembah Tuhan, saya tahu suara saya gak bagus. Tetapi ada harapan terjadi detik itu di hidupku, di hatiku, di pikiranku. Itu rasa takut bisa keangkat. Rasa khawatir, bingung keangkat. Kondisinya memang gak langsung berubah. Tapi kondisi itu membantu saya untuk bisa tetap tenang. Sehingga keputusan yang akan dibuat selanjutnya itu secara sadar waras di jalan dan waktu yang tepat. Kuatkan, ingatkan dirimu. Itu penting. Makanya saudara, selagi punya kesempatan, terima kasih buat semua volunteersnya FLC. Yang sepanjang 2020 hebat, luar biasa. Salut tertinggi buat Anda semua. Tapi saya ingin katakan, piala penghargaannya bukan saya yang terima. Anda yang terima. Dan itu salah satu jalan terbaik untuk Anda mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk Anda menyadarkan iman percaya Anda bahwa Anda adalah anak-anaknya, sudah ditebus, bayar, sudah lunas dibayar harganya. Dan waktu Anda melayani, waktu Anda berkorban, waktu Anda menyisihkan waktu Anda membuat keputusan untuk mendahulukan kerajaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa lewat pelayanan yang Anda beri selama 2020 dalam masa kesusahan ini. Saya ingin katakan, disitulah momen-momen terbaik Anda ada di dalamnya.
Disitulah Anda bisa melihat bahwa iman Anda sehat. Iman Anda dalam kondisi yang baik. Disitulah momen di mana Anda bisa belajar, oh pantas. Padahal saya lagi kurang tapi saya bisa memberkati. Padahal saya lagi lemah tapi saya bisa tetap mau mendengarkan. Padahal saya juga mengalami kebingungan tapi saya bisa berbagi sharing testimoni, berbagi ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan kitanya yang bisa mengatur atau melakukan semua yang kita pikir kita lakukan. Tapi karena Roh Kudus membantu kita, kitanya taat. Waktu kita mau menguatkan iman seperti Rasul Paulus, ketaatan akan mengikuti. Dan waktu ketaatan menjadi bagian hidup kita, nggak mungkin kita tidak hidup dalam keteladanan. Yang ketiga, sikap kerendahan hati yang bisa kita contoh dan teladani di akhir tahun ini. Sehingga kita bisa punya hidup yang unggul. Kita percaya ada kekuatan dalam kelemahan. Yang ketiga adalah bersyukur untuk hidup yang kita jalani saat ini. Bersyukur untuk hidup yang kita jalani saat ini. Filipi 4 ayat 12 dan 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa yang bisa saya sampaikan? Tidak ada yang lain. Ikuti ibadah ini dengan penuh rasa hormat dan bangga. Ikuti ibadah ini sekali lagi dengan ucapan syukur. Karena waktu Anda mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir nanti, berkat Tuhan yang terbaik tersedia di setiap momen, setiap menit, dan setiap jam yang terjadi di online Sunday Service terakhir 27 Desember hari ini. Bersyukur. Bersyukur. Dan sampaikan. Bersyukur itu bukan hanya dibayangi tapi diucapkan. Izinkan ada bunyi keluar dari mulutmu, dari hatimu. Dari dalam hatimu naik dan keluar lewat rongga mulutmu menjadi satu bunyi, rasa terima kasih didengar. Dan kita percaya apa yang kita sampaikan menjadi ada bunyinya itu, rasa terima kasih, syukur. Kita percaya itu didengar oleh Tuhan. Dan bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kita bisa juga melihat dan mengalami, bahkan merasakan atmosfer. Ada damai, ada rasa terima kasih. Jangan pernah anggap remeh rasa terima kasih dalam ketenangan. Kita bisa melakukannya karena Roh Kudus yang bantu kita. Dan kalau kita tahu Roh Kudus beserta kita, masihkah kita takut saat ini? Kalau kita tahu Roh Kudus beserta kita, masihkah kita bimbang saat ini? Jangan takut, tapi nantikan yang terbaik sampai tahun ini selesai. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup dan keluargamu. Yang terakhir, sikap kerendahan hati yang bisa kita contoh dari Paulus adalah berdoa. Mari akhiri 2020 dengan hidup yang berdoa. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya. Dengerin nih. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya bacain lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Gereja FLC, keluargaku yang aku kasih, yang aku hormati dan aku sayang. Alkitab bilang tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya. Anda dan saya, kita orang benar, itu akan goyah. Pertolongan Tuhan hadir hari ini dalam nama Yesus. Anda yang berdoa untuk kesembuhan, terima kesembuhan.
Anda yang berdoa untuk pemulihan, apapun pemulihan yang dibutuhkan di hidupmu hari ini, hari kemarin, bahkan untuk masa depan, datang di hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Saya juga berkata, kita semua menjadi ciptaan yang baru. Kalau hari ini kita bisa lihat matahari terbit, kita keluar nanti atau ada aktivitas lain setelah ibadah ini selesai, semuanya karena Tuhan kasih kita kesempatan. Dan bukankah hidup lebih penting dari semuanya? Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan hari ini kemenangan yang terbaik terjadi di kehidupanmu. Itu sebabnya yuk sama-sama akhir tahun ini milikilah kehidupan kerendahan hati dengan bersikap yang pertama mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kuatkan iman. Sampaikan kebenaran kepada dirimu lagi lewat firman, lewat ayat yang kau baca, firman yang kau dengar, teman-teman di komunitasmu. Berbagi, bercerita, kasih kesaksian, saling membantu. Yang ketiga, bersyukurlah untuk kehidupan yang hari ini, yang tahun ini sudah kita jalani. Dan yang keempat, punya hati, sikap kehidupan yang berdoa. Selamat hari Minggu, dan saya percaya kehidupan yang unggul, kehidupan yang bermutu yang terbaik menjadi bagian kita terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum saya tutup dengan doa berkat, thank you. Terima kasih untuk semua kesetiaan. Tidak ada kata-kata selain saya sampaikan rasa hormat, salut yang tertinggi buat kita semua. Sebagai keluarga FLC, dari kita yang termuda umurnya di next gen, sampai lansia, semua generasi. Anda, saya yang sudah berkeluarga, sesama kita yang belum, semua yang hidup di kota Jakarta sendirian, keluarga mungkin ada di daerah, atau kita keluarga di sini, atau dimanapun saat ini Anda berada, keluarga Forward Living Church, atau bahkan Anda yang baru aja menyaksikan online Sunday service di FLC ini. Saya yang katakan, terima kasih. Anda semua mau menjadi anak Tuhan. Terima kasih untuk kerendahan hati. Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengizinkan Dia karyanya, kehendaknya. Berbicara lewat Roh Kudus. Bertindak di kehidupan Anda lebih lagi. Percayalah, dunia hanya sementara. Surga adalah kekekalan sejati. Dialah Tuhan, satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Dialah Juru Selamat kita. Akhir tahun ini, jadilah penyembah lebih lagi di dalam roh dan kebenaran. Dan punyalah keinginan dan mimpi menyenangkan Tuhan di tahun yang baru lebih daripada sebelumnya. Untuk semua volunteer FLC, thank you. Untuk semua jemaat yang setiap minggu menabur, memberi, berkorban, bersama-sama dalam kekompakan, thank you, dan terus lakukan lebih baik dan semakin setia sama-sama sebagai keluarga di Forward Living Church. Yuk kita tutup di dalam doa sama-sama. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu, sehingga kami semua bisa mengerti dan tahu bagaimana kami harus bersikap di akhir tahun ini. Lewat keteladanan, kerendahan hati yang Paulus miliki, kami mau bersikap sama. Karena itulah kehidupan, keunggulan kami, di mana kami sadar ada kekuatan di dalam kelemahan. Pakai kami, siapkan dan bawa kami untuk terus hidup dalam kekuatan. Sampai akhir tahun ini selesai, dan kami percaya apapun kondisi kami tetap memuliakan, kami tetap bersorak, dan kami tetap bernyanyi hanya bagi-Mu saja Bapa. Kami akhiri ibadah hari ini, kami lepaskan berkat sama-sama untuk semua yang telah terjadi di 2020. Kami mau katakan Tuhan, kami berkati tahun ini, dari Januari sampai Desember ini, kami lepaskan berkat untuk semua yang sudah terjadi. Kami lepaskan berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyempurnakan kehidupan dan keluarga kami sepanjang tahun ini. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah dan tercurah di kehidupanmu mulai hari ini
di minggu terakhir 2020, sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menutup tahun ini dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Sama-sama yuk semua katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat mengakhiri 2020, persiapkan untuk masuk di tahun yang baru minggu ini. Andalkan Tuhan, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tetap sehat, semangat, Tuhan memberkati.